Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bravo Jaka Buana dengan NIM 230401010218 dari Program Studi Informatika PJJS 1 kelas IF 301. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem operasi dan dasar sistem komputer. Di dalam presentasi ini, saya akan membahas mulai dari pengertian dan fungsi sistem operasi, perbedaan open source dan closed source, skema dasar sistem komputer, perangkat input, proses output, dan memori, sampai dengan langkah-langkah menginstal Windows 10. Semoga materi ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami. Pada slide ini, kita mulai dulu dari pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak dasar yang menghubungkan pengguna dengan perangkat keras komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak bisa berinteraksi dengan komputer dengan nyaman. Sistem operasi bertindak sebagai pengelola semua aktivitas yang terjadi di dalam komputer, termasuk menjalankan program dan mengatur penggunaan sumber daya seperti prosesor dan memori. Jadi, secara sederhana, sistem operasi bisa kita ibaratkan sebagai jembatan antara manusia, aplikasi, dan perangkat keras komputer. Contoh sistem operasi yang sering kita temui antara lain Windows, Linux, dan macOS. Berikutnya kita masuk ke fungsi utama dari sistem operasi. Fungsi yang pertama adalah mengelola sumber daya komputer seperti prosesor, memori, penyimpanan, dan perangkat input/output. Sistem operasi memastikan semua sumber daya ini digunakan secara efisien oleh berbagai program. Fungsi kedua adalah menyediakan antarmuka bagi pengguna, baik dalam bentuk tampilan grafis seperti Windows maupun dalam bentuk command line seperti di beberapa distro Linux. Fungsi berikutnya, sistem operasi bertanggung jawab menjalankan dan mengatur program. Misalnya menentukan proses mana yang dijalankan dulu dan kapan suatu proses harus dihentikan atau dipindahkan dari memori. Selain itu, sistem operasi juga mengatur keamanan dan hak akses, sehingga hanya pengguna yang berwenang yang bisa mengakses data atau melakukan perubahan tertentu. Terakhir, sistem operasi mengelola file dan sistem penyimpanan, mengatur bagaimana file disimpan, diberi nama, dan diorganisir di dalam media penyimpanan. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi open source. Open source berarti kode sumber dari sistem operasi tersebut terbuka dan dapat diakses oleh umum. Artinya programmer bisa mempelajari, memodifikasi, dan mendistribusikan ulang sistem tersebut sesuai kebutuhan. Kebanyakan sistem operasi open source bisa digunakan secara gratis atau dengan biaya yang relatif rendah, sehingga sangat menarik bagi mahasiswa, peneliti, dan pengembang. Kelebihan lainnya, sistem operasi open source sangat fleksibel dan mudah dikustomisasi. Misalnya untuk server, perangkat tertanam, atau kebutuhan khusus lainnya. Contoh sistem operasi open source antara lain berbagai distro Linux seperti Ubuntu dan Fedora, serta Android yang juga berbasis kernel Linux. Selanjutnya kita bahas sistem operasi closed source. Closed source adalah kebalikan dari open source. Pada sistem ini, kode sumbernya ditutup dan hanya bisa diakses oleh pihak pengembang resmi. Pengguna biasa tidak bisa melihat atau memodifikasi isi programnya. Umumnya, sistem operasi closed source mengharuskan pengguna membeli lisensi, baik dalam bentuk lisensi per perangkat maupun lisensi per volume. Keuntungan dari closed source adalah pengembangan, pembaruan, dan perbaikan bug dikendalikan secara terpusat oleh perusahaan pembuatnya, sehingga dukungan resmi biasanya cukup kuat. Contoh sistem operasi closed source yang paling dikenal adalah Microsoft Windows dan macOS dari Apple. Jadi dari sisi pengguna, closed source cenderung lebih siap pakai, tetapi kurang fleksibel untuk dimodifikasi. Pada slide ini saya rangkum perbandingan antara open source dan closed source. Dilihat dari akses kode,
Open source memberikan akses penuh ke kode sumber, sedangkan closed source menutup kodenya sehingga hanya vendor yang boleh mengubah. Dari sisi biaya, open source umumnya gratis atau lebih murah, sementara closed source biasanya berbayar dan membutuhkan lisensi resmi. Untuk kustomisasi, open source jauh lebih fleksibel karena bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Closed source hanya bisa dikonfigurasi sebatas opsi yang disediakan oleh vendor. Dari sisi pengembangan, open source berkembang lewat komunitas yang luas, sedangkan closed source dikembangkan terpusat oleh perusahaan. Contohnya Linux termasuk open source, sedangkan Windows dan macOS termasuk kategori closed source. Melalui tabel perbandingan ini, kita bisa memilih jenis sistem operasi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Sekarang kita berpindah ke skema dasar sistem komputer. Pada dasarnya, sebuah sistem komputer terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu pengguna, perangkat input, unit pemproses atau CPU, memori, dan perangkat output. Alurnya kurang lebih seperti ini. Pengguna memberikan perintah melalui perangkat input, misalnya keyboard atau mouse. Data tersebut kemudian masuk ke CPU untuk diproses dengan bantuan memori. Setelah proses selesai, hasilnya dikirim ke perangkat output, misalnya monitor atau printer, sehingga dapat dilihat atau dimanfaatkan oleh pengguna. Di tengah alur ini, sistem operasi berperan mengatur bagaimana data mengalir antara input, CPU, memori, dan output, sehingga semua komponen bisa bekerja secara terkoordinasi. Pada slide ini, fokus kita adalah pada perangkat input. Perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer. Tanpa perangkat input, komputer akan kesulitan menerima perintah dari pengguna. Eh, Contoh perangkat input yang paling sering kita gunakan adalah keyboard untuk mengetik teks dan mouse untuk menggerakkan pointer dan memilih menu. Selain itu, ada juga scanner yang digunakan untuk memindai dokumen fisik menjadi bentuk digital, mikrofon untuk memasukkan suara, dan webcam untuk menangkap gambar atau video. Semua perangkat ini bekerja sama untuk membantu pengguna berkomunikasi dengan sistem komputer secara lebih mudah. Berikutnya adalah perangkat proses yang pusatnya adalah CPU atau Central Processing Unit. CPU sering disebut sebagai otak komputer karena bertanggung jawab mengeksekusi instruksi dari program dan sistem operasi. Di dalam CPU terdapat dua komponen penting, yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit yang menangani perhitungan aritmetika dan operasi logika, serta Control Unit yang mengatur jalannya instruksi dan koordinasi antara komponen. Saat kita membuka aplikasi, mengolah data, atau menjalankan perintah, semua proses tersebut pada dasarnya diatur oleh CPU. Kinerja komputer sangat dipengaruhi oleh kemampuan CPU dalam memproses instruksi dengan cepat dan efisien. Sekarang kita beralih ke perangkat output. Perangkat output adalah perangkat yang berfungsi menampilkan atau menyajikan hasil pengolahan data kepada pengguna. Contoh yang paling umum adalah monitor yang menampilkan tampilan visual dari sistem operasi dan aplikasi. Ada juga printer yang mencetak dokumen ke dalam bentuk kertas, speaker yang menghasilkan keluaran suara, dan proyektor yang menampilkan tampilan ke layar besar untuk keperluan presentasi. Tanpa perangkat output, pengguna tidak akan bisa melihat hasil dari proses yang sudah dikerjakan komputer, sehingga keberadaannya sama pentingnya dengan perangkat input. Pada slide ini kita membahas memori dan penyimpanan. Secara umum, memori komputer terbagi menjadi memori utama dan memori sekunder. Memori utama yang paling sering kita dengar adalah RAM. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara selama program berjalan. Memori sekunder adalah media penyimpanan permanen seperti hard disk dan SSD. Di sini sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna disimpan dalam jangka panjang. Sistem operasi berperan penting dalam mengelola memori, yaitu memutuskan program mana yang boleh menggunakan RAM dan kapan data harus dipindahkan atau dari media ke media penyimpanan. Pengelolaan memori yang baik membuat sistem tetap responsif dan mencegah komputer menjadi sangat lambat atau hang. Sekarang kita masuk ke bagian instalasi Windows 10. Dimulai dari persiapan.
Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah melakukan backup data penting. Hal ini untuk mencegah kehilangan data jika terjadi kesalahan saat proses instalasi. Berikutnya, kita perlu menyiapkan file instalasi Windows 10, biasanya dalam bentuk file ISO yang diunduh dari situs resmi Microsoft, agar agar terjamin keamanannya. Setelah itu, kita membuat USB bootable, misalnya dengan menggunakan media creation tool atau aplikasi sejenis seperti Rufus. USB ini yang nantinya digunakan untuk melakukan instalasi. Terakhir, pastikan komputer memenuhi spesifikasi minimum Windows 10 dan atur pengaturan BIOS atau UEFI agar komputer bisa boot dari USB. Di slide ini saya jelaskan langkah-langkah instalasi Windows 10 bagian pertama. Setelah USB bootable siap, colokan ke komputer, lalu nyalakan dan masuk ke menu boot untuk memilih boot dari USB. Begitu berhasil boot, kita akan melihat tampilan awal instalasi Windows. Di sini kita diminta memilih bahasa, format waktu, dan jenis keyboard. Pilih sesuai kebutuhan, kemudian klik Next, selanjutnya klik tombol Install Now untuk memulai proses instalasi. Pada tahap berikutnya, sistem akan meminta produk key. Jika kita sudah punya, silakan masukkan. Jika belum, pilih opsi I don't have a product key. Dan aktivasi bisa dilakukan nanti setelah instalasi selesai. Setelah itu, pilih edisi Windows 10 yang ingin diinstal, misalnya Windows 10 Pro atau Home, sesuai lisensi yang kita miliki. Pada slide ini, kita lanjutkan ke langkah-langkah berikutnya. Setelah memilih edisi, centang persetujuan license term, lalu klik Next. Ini berarti kita setuju dengan syarat dan ketentuan lisensi Windows. Kemudian pilih jenis instalasi, custom, install Windows only. Opsi ini digunakan untuk instalasi bersih, bukan upgrade. Berikutnya kita akan masuk ke tampilan partisi. Di sini kita memilih drive atau partisi tempat Windows yang akan diinstal. Kita bisa menghapus, membuat, atau memformat partisi sesuai kebutuhan. Tetapi harus hati-hati agar tidak menghapus data yang penting. Setelah partisi tujuan dipilih, klik Next. Windows akan mulai menyalin file dan melakukan instalasi. Proses ini memerlukan waktu beberapa menit dan komputer akan restart beberapa kali. Setelah selesai, kita akan diarahkan ke pengaturan awal seperti memilih region, membuat akun pengguna, mengatur password, serta mengatur opsi privasi dan koneksi internet. Saya ingin menekankan beberapa tips penting yang sering dilewatkan saat instalasi Windows 10. Yang pertama, jangan sekali-sekali mematikan komputer selama proses instalasi berlangsung, karena bisa menyebabkan sistem korup dan instalasi harus diulang dari awal. Kedua, kalau memungkinkan, siapkan koneksi internet yang stabil. Koneksi ini berguna untuk mengunduh driver penting dan pembaruan awal sehingga sistem menjadi lebih siap dipakai setelah instalasi. Ketiga, pastikan komputer yang akan dipakai sudah memenuhi spesifikasi minimum Windows 10 seperti kapasitas RAM, ruang penyimpanan, dan tipe prosesor, supaya sistem tidak terasa berat setelah terpasang. Keempat, lakukan aktivasi Windows 10 dengan produk key yang asli agar fitur keamanan aktif sepenuhnya dan kita mendapat dukungan pembaruan resmi. Terakhir, setelah instalasi selesai, jangan lupa menjalankan Windows Update untuk mengunduh patch keamanan dan update driver, sehingga sistem menjadi lebih stabil dan aman untuk digunakan sehari-hari. Mari kita rangkum kembali poin-poin penting yang sudah dibahas. Pertama, sistem operasi adalah perangkat lunak dasar yang menjadi penghubung antara pengguna, aplikasi, dan perangkat keras, serta berfungsi mengelola sumber daya komputer. Kedua, sistem operasi open source dan closed source memiliki karakteristik berbeda, kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga pemilihannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Ketiga, pemahaman tentang komponen input, proses, output, dan memori membantu kita memahami bagaimana sebuah sistem komputer bekerja secara keseluruhan. Keempat, proses instalasi Windows 10 sebenarnya cukup terstruktur, asalkan kita menyiapkan backup, media instalasi, dan mengikuti langkah-langkahnya dengan benar. Terima kasih banyak telah menyimak presentasi ini sampai akhir. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang sistem operasi dan dasar sistem komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.